Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Graciela Victoria Safira. Alhamdulillah sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2015. Agama sebelum saya adalah Kristen Protestan. Sebelumnya saya diwawancara bareng-bareng sekeluarga berenam. Nah, alhamdulillah hari ini sendirian aja untuk menceritakan tentang perjalanan bagaimana saya sebelum masuk Islam hingga hari ini. Alhamdulillah saya ada di agama yang Allah ridhai ini. Ya baik, alhamdulillah saya waktu itu pada saat itu saya masuk Islam itu di umur saya masih 15 tahun. Jadi pada saat itu saya masuk Islam itu waktu saya umur 15 tahun. Itu saya masih kelas 3 SMP. Terbilang masih sangat anak-anak dan terbilang masih sangat muda. Jadi kalau ditanya dulu di agama sebelumnya kayak gimana, ya dibilang taat, ya selayaknya orang beragama pada umumnya lah, kayak gitu. Jadi saya menjalankan rutinitas yang dilakukan oleh agama sebelumnya, begitu. Nah, pada saat itu saya itu kelas 3 SMP, dimana ibu saya itu udah lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam 1 tahun sebelum saya masuk Islam. Dan waktu itu kalau ditanya apakah saya menerima begitu aja? Tidak, tentu tidak. Jadi saya waktu itu sempat ada perdebatan, cekcok dengan ibu saya, karena menurut saya, oh kok nih saya yang dulunya bisa beribadah bareng-bareng, sekarang jadi cuman sama adik saya gitu, jadi terpisah gitu. Karena saya pada prinsipnya bukan orang yang kayak ada orang-orang yang di agama sebelum saya itu ada yang kayak benci karena nggak suka. Saya sejujurnya nggak ada sama sekali perasaan kayak gitu, karena saya punya banyak teman-teman juga yang beragama Muslim. Jadi pada saat itu rasa kesel bukan karena agamanya, tapi karena saya merasa bahwa agama ini tuh udah ngambil ibu saya. Saya waktu itu merasa kayak gitu. Jadi saya waktu itu agak emosi, kesel gitu sama ibu saya waktu itu, bukan sama agamanya. Sampai banyak hal yang saya lakuin ke ibu saya gitu, yang tentunya nggak baik gitu ya. Kayak kadang kalau lagi ngaji saya yang kayak ikut nyanyi di kamar, pokoknya ngedistract lah segala kegiatan ibu saya dalam beribadah kayak gitu. Sampai pada suatu titik dimana akhirnya yaudah kita punya perjanjian bahwa di rumah ini nggak ada yang boleh bahas agama. Kita lakum dinukum waliyadin, masing-masing, ibu saya, saya. Jadi kita masing-masing menjalankan agama, nggak ada saling ajak, nggak ada saling nyuruh, nggak ada saling membahas satu sama lain, memperdebatkan, itu nggak ada sama sekali. Kita ngejalanin semuanya masing-masing. Sampai pada akhirnya waktu itu saya kelas 3 SMP, saya itu sakit. Saya sakit yaitu kemiringan tulang belakang, dimana itu skoliosis. Skoliosis itu kemiringan tulang belakang, dimana pada saat itu tuh derajatnya udah lumayan parah yang saya harus operasi kayak gitu. Di perjalanan saya operasi itu di situ saya mulai kenal sama agama Islam. Kalau dulu kan cuma tahu agama Islam tapi nggak kenal isinya, nggak kenal ajaran-ajarannya kayak gitu. Karena ibu saya tuh bener-bener nggak pernah ngajarin dan nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah nyuruh. Di rumah ini kita nggak pernah ada yang didoktrin sama sekali. Jadi kalau kadang-kadang orang ada yang pikir, ya iyalah dia masuk Islam karena ya ibunya aja masuk Islam, kan tinggalnya serumah udah pasti disuruh-suruh sama ibunya, dan itu nggak ada sama sekali. Jadi di situ perjalanan dimana saya kenal sendiri sama agama Islam, karena ibu saya cuman mempertontonkan apa yang seharusnya dipertontonkan sebagai seorang muslimah kayak gitu. Sampai di saat saya mau perjalanan ke operasi itu saya harus berhenti sekolah. Waktu itu saya sekolah dari rumah berbulan-bulan, banyak waktu yang luang. Di situ saya banyak baca, cari tahu, tanya-tanya ke ustadz kayak gitu tentang agama Islam tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel. Pada saat itu saya lagi ke supermarket. Pakai celana pendek, yang dimana ya lumrah aja saya lakuin itu sehari-hari, bukan yang kayak nggak pernah dilakuin gitu ya. Pakai celana pendek seperti biasa. Terus ada banyak orang-orang yang suka catcalling, kan kalau kita kadang pakai celana pendek itu orang-orang suka catcalling gitu ya. Catcalling tuh yang suka panggil-panggil cewek gitu. Dan itu tuh banyak dilakukan sama kayak mas-mas di depan supermarket gitu. Saya lagi lewat aja gitu, gak tahu kenapa hari itu saya ngerasa bahwa
aduh nggak nyaman banget digituin gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Padahal bukan pertama kali juga digituin sama orang-orang, karena kan itu udah jadi hal yang lumrah ya di sini. Terus sampai akhirnya gak tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah kayaknya pengen pakai jilbab aja deh. Kayak kan kalau pakai jilbab nggak digituin deh, saya merasa gitu waktu itu. Terus tapi saya nggak ada niat buat masuk Islam waktu itu. Saya pengen pakai jilbab aja, nggak ada niat mau masuk Islam, pengen pakai jilbab aja. Awal mulanya sampai saya bilang ke ibu saya waktu itu, nih orang Kristen kalau pakai jilbab kira-kira gimana ya? Terus ibu saya ya senang-senang aja dong denger itu ya, pasti kayak iya nggak apa-apa gitu. Tapi saya juga mikir ya kayaknya kalau di Islam tuh wanita dimuliakan banget ya gitu, ditutup aurat, harus menutup aurat kayak gitu-gitu. Saya dengar salah satu perumpamaan kayak kalau kamu makan permen, emang kamu makan permennya yang dibungkus apa yang dibuka gitu. Ya, pasti mau yang dibungkus kan. Permen yang dibuka tuh kan dikerubungin sama semut kayak gitu-gitu. Di situ awal mulanya saya kenal sama agama Islam. Sampai akhirnya kalau ibu saya lagi ada pengajian, ibu saya waktu itu Ramadan, terawih, kayak gitu saya ikut. Saya bilang, Mi, aku mau ikut dong, aku bilang kayak gitu. Terus ibu saya ya udah ngebolehin aja. Tapi ibu saya juga yang kayak nggak yang, yaudah ayo ikut, nggak. Ibu saya malah kayak, iya kalau kamu mau ikut kak harus ditutup auratnya, atau kalau mau sholat kan harus pakai mukena kayak gitu. Waktu itu saya inget banget saya ikut sholat taraweh untuk pertama kalinya, belum masuk Islam, ikut taraweh 23 rakaat. Itu cukup kaget karena saya kayak gini rasanya kayak gitu. Waktu itu saya ikut ibu saya aja deh pokoknya, sampai akhirnya saya ikut juga kajian. Saya inget banget waktu itu saya ikut kajian, terus ada ketemu sama ustadznya yang isi kajiannya. Ustadznya bilang gini, ini udah setelah kejadian di catcalling, jadi saya semakin merasa tertampar gitu ya. Ustadznya cuma bilang gini, umur berapa gitu. Saya bilang waktu itu 14 tahun gitu. Terus habis itu kata ustadznya, udah balik, udah menstruasi, udah. Terus ditutup dong auratnya kayak gitu. Ustadznya bahkan nggak tahu kalau saya Kristen pada saat itu. Ustadznya nggak tahu, dan beliau bilang gitu, ditutup dong auratnya. Terus saya nggak sama sekali menjelaskan bahwa saya non muslim, jadi saya cuma senyum aja bilang iya saya gitu, iya nanti. Saya cuma iya aja, sampai akhirnya dengan ustadz yang sama pula saya tanya-tanya tentang Islam. Di situ saya mulai tanya, saya cari tahu Islam tuh apa, di mana kedudukan Yesus di Islam tuh apa kayak gitu. Sampai ustadznya cuma bilang ini, beliau namanya Ustadz Dodi Al-Jambari. Kita akrabnya, keluarga kita panggilnya Ude. Waktu itu Ude bilang kayak gini, di Islam ini bukan berarti kamu nggak mengimani Yesus, dia bilang kayak gitu. Cuman beda aja, kedudukan Yesus di Islam itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Dan beliau bukan cuma semerta-merta ngejelasin gitu, tapi beliau jelasin runtutannya keturunan Nabi Isa kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya beliau bilang, kamu nggak boleh nggak mengimani Yesus, kamu harus mengimani Yesus, tapi sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Di situ beliau juga ngejelasin tentang kedudukan Tuhan di Islam. Kalau di Islam tuh nggak ada Trinitas. Ya udah, kita berdoa langsung ke Allah gitu. Sampai akhirnya saya bilangin, saya mikir aja sendiri. Saya bilang gini, oh iya ya, kenapa ya kita harus berdoa ke Yesus gitu, sedangkan Allah kan maha mendengar gitu. Kenapa ada dua Tuhannya gitu? Jadi semakin saya bingung juga nih di agama ini. Kok iya ya, kok kayak gini gitu. Terus di perjalanan itu sampai di mana saya udah mendekati waktu saya operasi. Jadi waktu selama saya nggak operasi ini saya habiskan untuk banyak cari tahu. Di perjalanan mau operasi, saya bilang yaudah saya niat masuk Islam, saya bilang gitu. Tapi saya bilang ke Ustadz. Jadi saya nggak pernah sama sekali bilang ke ibu saya nggak pernah bilang ke bapak saya nggak pernah bilang sama siapapun selain ke Ustadz ini. Beliau yang paling tahu lah. Saya bilang, saya niat mau masuk Islam, tapi saya takut, saya bilang waktu itu kayak gitu. Terus beliau cuma bilang, niat baik harus disegerakan, ya dia bilang kayak gitu. Kan toh agama kamu tuh agama cinta kasih, kenapa harus marah kalau misalnya kamu masuk Islam kayak gitu, kan itu udah jadi pilihan kamu gitu. Terus
Tapi ya tetap takut karena backgroundnya saya tuh bapak saya orang Batak, jadi begitu kerasnya kan keluarganya, dan saya punya om pendeta dan lain-lain. Jadi saya jujur takut banget pada saat itu. Saya takut sama keluarga saya waktu itu karena saya ingat waktu ibu saya masuk Islam gitu, saya semarah itu. Jadi saya pun tahu kalau saya masuk Islam pasti orang-orang marah gitu, karena saya pernah ada di posisi itu dan saya mewajarkan itu. Pasti sedih kan ngelihat anaknya masuk Islam, ngelihat cucunya masuk Islam, pasti ponakannya masuk Islam, pasti sedih. Jadi saya bilang saya takut banget. Terus ustadznya bilang ya niat baik harus disegerakan. Saya nggak pernah cerita. Sampai akhirnya ibu saya baca sendiri di handphone saya. Saya nggak cerita, ibu saya baca sendiri di handphone saya. Ibu saya cuma buka pintu kamar saya. Ibu saya bilang waktu itu saya ada beberapa kesulitan menjelang operasi. Jadi begitu saya niat masuk Islam, kesulitan-kesulitan itu tuh kayak Allah cabut satu-satu. Terus ibu saya cuma bilang gini, kamu baru niat masuk Islam aja Allah udah mudahkan, apalagi kamu masuk Islam. Wah, di situ saya cuma diem, saya nggak berani ngomong. Saya cuma mikir, oh iya ya, saya sadar gitu waktu saya niat masuk Islam Allah tuh kayak mudahin banyak langkah-langkah saya menuju operasi ini, karena saya udah sampai sakit banget, nggak bisa jalan waktu itu. Dan akhirnya sampai saya mau mendekati operasi dibuatin pengajian di rumah ini. Pengajian menuju operasi gitu. Sama dengan Ustadz Dodi juga waktu itu. Terus ada salah satu jamaah beliau datang yang udah 2 tahun gak ketemu sama beliau. Ini salah satu cerita yang paling saya ingat. Terus beliau bilang gini, tuh kan kalau Mbak Sheila nggak sakit, hari ini saya nggak ketemu Fulanah gitu. Kita udah 2 tahun nggak ketemu. Kalau Mbak Sheila nggak sakit, kita nggak ketemu hari ini pengajian. Berarti kayak ada hal baik yang bisa diambil dari orang sakit gitu. Istilahnya saya ini sakit, tapi ada aja hal-hal yang bisa saya syukurin gitu. Sampai ke hal-hal yang nggak kepikiran nggak sih kayak gitu. Itu kan nggak kepikiran ya buat saya. Itu hal-hal yang kayak ya udah gitu. Mungkin kode kebetulan aja. Tapi di situ ustadznya nyadarin bahwa kamu sakit aja bisa jadi berkah buat orang lain kayak gitu. Di situ saya sadar kalau ya Allah di Islam tuh sampai hal terkecil aja patut disyukuri gitu. Ada hal terkecil yang kita benar-benar sampai cari ke dalam-dalamnya, bahwa di dalam kesulitan itu ya benar-benar ada kemudahan gitu. Di situ saya semakin pengen sebenarnya masuk Islam. Ya tapi balik lagi saya masih takut sampai di hari dimana saya operasi. Saya ketakutan. Jadi saya masuk kamar operasi di saat ibu saya lagi nggak ada di rumah sakit. Waktu itu saya diduluin lah istilahnya gitu. Waktu saya masuk kamar operasi, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang saya nggak mau kalau dioperasi saya nggak ketemu ibu saya. Pada operasi ini kalau misalnya dioperasi bisa lumpuh, kalau bisa dioperasi bisa lumpuh atau bisa mati. Udah itu doang duanya. Berhasil, lumpuh atau meninggal, 3 doang. Itu jadi di situ saya udah ketakutan banget kan, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang saya nggak mau masuk kamar operasi kalau saya nggak ketemu ibu saya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita ibu saya datang ke kamar operasi. Terus abis itu di situ ibu saya nanya mau berdoa bareng-bareng nggak gitu. Terus saya bilang mau. Terus ibu saya bilang mau baca Al-Fatihah. Mau, saya bilang gitu karena ibu saya tahu saya udah mau masuk Islam di situ. Mau. Terus habis itu akhirnya ibu saya nonton saya baca Al-Fatihah dan zikir-zikir. Itu saya ikutin terus. Entah kenapa pokoknya pada hari itu yang saya dengar cuma suara ibu saya sambil nangis-nangis saya baca semua yang dituntun. Terakhir sebelum obat bius masuk, ibu saya cuma tanya mau baca syahadat gak gitu. Terus saya langsung bilang mau. Saya bilang kayak gitu. Jadi soalnya toh kalau saya nggak bangun lagi pada hari itu saya belum syahadat gitu kan. Jadi yaudah saya bilang saya mau syahadat. Terus akhirnya ibu saya tuntun di depan dokter-dokter dan suster-suster, saya baca syahadat. Udah habis itu masuk obat bius, saya cuma terakhir nyebut bismillah. Udah habis itu hilang. Akhirnya pada hari itu saya bersyahadat gitu. Itu dituntun oleh ibu saya sendiri. Jadi setelah saya sadar pada hari itu, saya sadar setelah udah operasi dan segala macam, itu yang tahu saya masuk Islam tuh cuma ada beberapa orang terdekat aja. Jadi bahkan keluarga besar itu banyak yang belum tahu kalau saya waktu itu udah masuk Islam. Yang saya kabarin waktu itu salah satunya Ustadz Dodi. Wah,
beliau kasih tahu saya kesakitan, beliau bilang baca aja, baca yang dihafal apa, yang hafal apa, dibaca. Dan lucunya adalah saya tuh waktu habis syahadat, tanpa saya sadar saya tuh udah hafal dari Al-Ikhlas sampai Al-Maun mungkin waktu itu, karena bukan saya hafalin, saya nggak ada niat buat ngafalin juga waktu itu, kan belum masuk Islam. Bukan karena saya hafalin, tapi karena saya dengar adik-adik saya ngaji. Karena kan saya ngabisin waktu saya di rumah kan karena sakit, jadi sering dengar, lama-lama ternyata hafal. Jadi waktu itu saya kesakitan, Ustadz Dodi itu bilang dibaca aja, apa yang dihafal dibaca kayak gitu. Terus habis itu disitulah dimana benar-benar pertolongan Allah tuh nyata gitu bagi saya ya. Setelah saya syahadat, orang lain tuh kalau di kamar operasi cuman gak bisa sampai berhari-hari, saya cuma sehari keluar kamar ICU, keluar kamar ICU. Orang dokternya sampai bilang kamu tuh luar biasa banget, dokternya bilang kayak gitu. Orang tuh di ruang ICU berhari-hari baru keluar, saya hari ini operasi, malam siangnya saya udah keluar dari kamar operasi, udah masuk kamar biasa. Terus itu salah satu saya rasa itu benar-benar pertolongan dari Allah gitu. Terus habis itu dokternya juga sampai terkagum-kagum gitu melihat segala keajaiban itu. Terus kalau orang habis operasi itu kan, karena saya di sepanjang tulang belakang ya 24 skru, jadi belajar jalan dari awal, belajar duduk dari awal, belajar bangun dari awal, ini semua dari awal. Orang bisa sampai setengah jam, sejam buat belajar cuman duduk doang. Saya waktu ditanya dokternya, mau duduk? Iya dok, mau duduk, udah duduk. Mau berdiri? Iya dok, mau berdiri, udah berdiri. Mau jalan? Iya udah jalan. Kayak nggak ada effort yang berlebih gitu setelah saya. Dan saya ngerasa kalau itu semua berkat pertolongan Allah ya, nggak selain daripada bantuan Allah. Karena ya itu kan dari awal ibu saya bilang, baru niat aja Allah mudahin, apalagi benar-benar bersyahadat gitu. Sampai pada akhirnya pada saat itu tuh di rumah sakit banyak yang ngirimin saya kayak mukena, Al-Quran, kayak gitu-gitu. Udah beberapa orang yang tahu. Di situ juga salah satu yang saya mikir, ya Allah, ini orang-orang saya nggak kenal dan mereka nggak kenal saya. Kok mau sih segininya ngebantu saya gitu. Di situ saya ngerasa kalau ukhuwah persatuan orang-orang Islam tuh benar-benar kuat banget gitu. Gak nanya saya orang mana, gak nanya saya dari mana, banyak banget yang kirimin saya berbagai macam perlengkapan setelah saya masuk Islam ya, kayak mukena, Al-Quran, Iqra dan lain-lain. Dan itu semua sampai hari ini saya nggak tahu orangnya siapa. Benar-benar mereka tuh kayak kejar-kejaran buat nyari pahala gitu. Benar-benar mereka tuh kayak ngelihat orang mencari pahala tuh lomba-lomba gitu. Orang Islam tuh saya benar-benar merasa Masya Allah nih agama yang benar-benar komplit, lengkap, paripurna, semuanya ada gitu. Di situ juga salah satunya saya mikir cuma di Islam saya nemuin ada orang diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada yang enggak. Orang pakai sendal, kamar mandi, pakai baju, tidur, mandi. Nggak ada yang saya temuin, nggak ada yang nggak diatur. Semuanya diatur, semua ada dalilnya, semua ada pembuktiannya, dan bahkan bisa dibuktikan pakai ilmu-ilmu dunia gitu. Itu salah satu yang buat saya Islam tuh benar-benar sempurna gitu. Nggak ada kurang dan nggak ada cacat sekalipun kayak gitu. Salah satu ujian yang merasa sulit banget ya setelah masuk Islam, selain keluarga udah pasti terjadi kericuhan, rusuh dan lain-lain. Pasti adalah ya dimana dibenci, disalah-salahin, udah pasti. Dan buat saya itu sesuatu yang wajar lah, pasti mereka sedih gitu karena merasa kehilangan saya gitu. Dan jadi bagi seorang mualaf tuh itu udah jadi hal yang lumrah bagi saya kayak gitu. Jadi kalau soal keluarga gak ada hal lain selain dihadapin dan dia doain aja, udah terima aja apapun itu. Karena buat saya itu resiko, karena saya udah tahu setelah saya masuk Islam pasti akan kayak gitu, saya udah tahu. Jadi kalau ujian tentang keluarga ya itu udah pasti udah pasti yang harus dihadapi gitu setelah saya bersyahadat. Karena
orang-orang tahu saya masuk Islam tuh kan cuman sesimpel dari foto. Jadi waktu itu ibu saya majang foto saya pakai kerudung, ya udahlah semua orang pasti tahu setelah itu, karena emang dari awal setelah masuk Islam saya langsung berhijab kayak gitu. Jadi udah pasti orang-orang tahu, dan saya merasa ya udah itu udah bagian dari hal-hal yang saya harus hadapi ke depannya. Kalau ujian-ujian lain setelah masuk Islam, jujur ya pasti karena asing kan, kayak huruf-huruf dalam Al-Quran itu kan hal-hal yang asing bagi kita ya, karena kita nggak pernah belajar. Tapi bagi saya justru itu bukan ujian gitu, kayak bagi saya itu tuh kayak tantangan yang seru yang kita hadepin satu persatu, kayak mulai dari berhijab, kan berhijab juga berproses ya, dari yang sebelumnya sampai yang sekarang, terus habis itu belajar Al-Quran dan lain-lain. Jadi salah satu juga tantangannya adalah waktu itu nggak lama setelah saya masuk Islam, sekitar beberapa bulan saya tuh memutuskan masuk pesantren. Jadi itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Waktu itu saya masuk pesantren yang khusus menghafal Quran, dimana di situ isinya orang-orang yang udah bisa baca Quran semua. Waktu itu saya masih ikro juga, belum selesai ikronya gitu. Jadi pada saat di situ udah itulah pertama kalinya saya belajar Quran, ngafal, belajar ilmu-ilmu agama juga di situ, itu di pesantren Askar Kauni waktu itu di Cibinong. Nah di situ nggak semudah itu juga, saya ada nangis-nangisnya, ada susahnya, karena baru pertama kali juga, belum lama masuk Islam tuh langsung masuk pesantren, jadi banyak adaptasi yang susah lah bagi saya kayak gitu. Sampai waktu itu tapi nggak berlangsung lama, cuman beberapa bulan di situ. Di situ ada, jadi waktu itu yang menguatkan saya adalah ada salah satu pesan dari kakak pondok saya. Waktu itu ada kakak di pesantren itu bilang ke saya gini, kamu saya kan ngeluh ya kok kayaknya susah banget kayak gitu belajar, kayak banyak hal-hal yang sangat-sangat menguji gitu setelah saya pelajari. Terus kakaknya cuma bilang gini ke saya, kamu tuh jadi orang tuh jadi belajar dari pohon kurma gitu. Kita tuh harus jadi kurma. Kenapa kata dia gitu? Kalau pohon-pohon lain tuh ditanam bibitnya, dia tumbuhnya ke atas. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau pohon kurma ditanam, itu tumbuhnya ke bawah dulu sampai dia kuat. Dia tuh ngelewatin berbagai macam, di bawah tanah kan ada cacing, ada kotor, apa segala macam, dia ngelewatin dulu ke bawah tanah sampai dia kuat, baru dia munculnya ke atas. Dia bilang kayak gitu. Jadi waktu itu yang nguatin saya, jadilah pohon kurma, kata kakaknya kayak gitu. Sampai disitulah awal dimana saya tertarik ya namanya dengan menghafal Quran. Karena saya waktu itu ingat lihat juga ada anaknya Ustaz Yusuf Mansur ya, dia bilang dengan Al-Quran dia bisa menjajaki dunia gitu dengan Al-Quran. Di situ salah satu yang saya bikin, oh masya Allah ya, dengan kita ngafalin Al-Quran ini apa aja nih di tangan kita gitu dengan Al-Quran. Terus sampai akhirnya nggak berlangsung lama juga di pesantren itu, saya pindah ke pesantren Mu'alaf. Jadi saya nyantri di pesantren Mu'alaf Yayasan An-Naba Center Indonesia. Saya di sana selama 3 tahun sama Ustaz Nababan. Saya dibina di situ juga. Bukan berarti saya udah pernah pesantren sebelumnya lalu saya masuk situ, jadi saya merasa di situ lebih mudah atau enggak, tapi tetap aja ada banyak ujian-ujiannya dengan berbagai ujian-ujian lain di sana. Tapi alhamdulillah yang menguatkan di sana adalah justru karena kita di sana sama-sama mu'alaf, sama-sama orang yang nasibnya sama lah istilahnya gitu. Jadi satu sama lain saling ngerti, satu sama lain saling tahu gitu. Kalau ada yang ujiannya tentang keluarga, ada yang ujiannya tentang banyak hal, dan di sana tuh saling mengerti karena yang ngerasain itu sakitnya nggak cuma sendiri gitu, semua ngerasain sakit yang sama. Di situ saya juga ngerasa bahwa ya Allah, saya tuh nggak sendirian gitu. Banyak orang yang ngerasain hal-hal yang sama, banyak orang yang ngerasain bahkan lebih pedih daripada apa yang saya rasain untuk menggapai surga yang Allah janjikan gitu. Bahwa di situ saya ngerasa emang namanya menuju surga itu nggak ada yang mudah. Menuju surga itu nggak ada yang gratis, semua butuh usaha, semua butuh effort untuk ngedapetin itu. Jadi kalau ngomongin bicara soal ujian,
Hmm, setelah saya bersyahadat, saya tahu itu adalah konsekuensi yang harus saya hadapin, kayak gitu. Ngomongin soal ujian, ini beberapa kali ditanyain ke saya, apa sih yang jadi penguat di saat ada ujian-ujian. Jadi ada dua ayat favorit, dua surat favorit. Di situ ada ayatnya. Yang pertama itu Al-Baqarah 153 ya, bersama ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Kalau ngadepin ujian tuh ya cuma dua, dengan sabar dan sholat. Nah yang kedua itu fa innamal usri usra innamal usri usra. Di situ yusra. Di situ kenapa saya suka banget dua ayat ini? Karena menurut saya bukan setelah kesulitan baru ada kemudahan, enggak. Tapi bersama kesulitan itu justru ada kemudahan-kemudahan yang kita sebenarnya nggak lihat. Kadang tuh kita terlalu fokus sama kesulitan yang kita hadapi sampai kita lupa bahwa banyak banget kenikmatan, rahmat, berkah yang Allah kasih di saat bersamaan dengan kesulitan yang kita hadapin. Dan itu saya ngerasain sendiri ya, dari mulai perjalanan saya masuk Islam sampai hari ini. Banyak banget namanya ujian-ujian yang saya hadapin, tapi di dalam situ pun ada banyak pelajaran-pelajaran, ada banyak hikmah yang bisa diambil dari ujian-ujian yang Allah kasih. Karena bagi saya ujian itu datang karena Allah sayang. Itu tuh benar, bukan cuma ada hanya omongan-omongan biasa, tapi ujian itu karena Allah sayang tuh benar. Karena namanya Allah pengen naikin derajat umatnya, ya dengan itulah caranya. Yaitu saya bilang, kalau misalnya surga yang mau kita raih itu bukan receh. Surga yang kita mau raih itu bukan beli kacang di warung, bukan. Surga yang kita mau raih itu hal besar loh. Udah banyak orang yang, saya tuh mikirnya gini, orang yang ngelakuin hal lebih dari saya, yang dapat ujian lebih dari saya tuh banyak, dan semuanya tuh nyarinya apa? Ridho Allah, nyarinya surga. Hal yang saya lakuin sekarang nih, hal yang saya dapetin sekarang ini tuh belum seberapanya teman-teman kita di Palestina, belum seberapanya teman-teman kita di Gaza. Apa ya, seujung kukunya mereka aja gitu tuh nggak ada. Dan kita sama-sama mau masuk surga yang sama gitu. Apa layak saya untuk sama dapat surga yang mereka dapetin? Kayaknya belum nyampe ke sana gitu. Makanya dua ayat inilah yang jadi patokan saya bahwa sabar, sholat, dan bersabar kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Jadi setiap saya sholat tuh ya, kalau hati tuh rasanya lagi berat, lagi sedih, lagi capek, ya udah baca aja dua ayat ini dibarengin sama sholat gitu. Itu rasanya kayak plong, tenang. Ingat aja kalau Allah tuh pasti ada buat kita, dan nggak ada kekuatan ya selain daripada Allah, kayak gitu. Ya, kalau banyak yang bilang di luar sana kalau Islam tuh ya Allah, Islam tuh agama yang nggak jelas, radikal, apalah segala macam, banyak fitnah-fitnah di luar sana ya, teroris dan lain-lain. Bagi saya ya, kalau mau ngeliat Islam tuh, dari awal saya masuk Islam, saya berprinsip kalau saya lihat agama ini bukan lihat dari orangnya. Karena kalau saya lihat agama Islam tuh dari orangnya, begitu banyak kecewa, begitu banyak nggak terima yang saya lihat di luar sana. Jadi kalau orang-orang mau menjudge Islam, ya jangan lihat dari perilaku orangnya. Karena nggak semua mereka yang menembakkan, yang ngebom dengan pakaian kerudung ini itu mereka Islam. Dan gak semua orang-orang yang memfitnah agama Islam itu, walaupun dia Islam, itu benar-benar Islam. Banyak orang yang Islam aja di KTP kayak gitu. Itu tuh banyak gitu. Jadi untuk pandangan-pandangan seperti itu buat saya bukan salah dari agamanya, tapi ya dari orangnya. Makanya banyak orang yang bilang ya jadilah ambasador terbaik Islam. Makanya kenapa dakwah itu yang dari akhlak tuh yang lebih berpengaruh daripada dakwah lisan itu, kenapa? Karena disitulah orang melihat agama kita. Kita kalau berlaku baik, belum tentu yang dilihat Islamnya. Tapi kalau kita berlaku jelek, udah pasti agama Islam yang dilihat. Apalagi kita sebagai mualaf ya, kita baik, belum tentu mereka lihat, oh iya dia di agama Islam sekarang baik, belum tentu. Tapi kalau kita buat jahat, kalau kita buat jelek, udah pasti pertama kali yang keluar dari mulut mereka adalah, nah kan, masuk Islam kan, siapa suruh, kayak gitu kan, pasti yang disalah-salahin kayak gitu Islamnya. Makanya bagi saya, untuk pandangan-pandangan jelek tentang Islam ya jangan pernah lihat orangnya, tapi lihat agamanya. Karena
belum tentu semua orang muslim itu mempraktekkan apa yang Allah dan Rasul ajarkan gitu. Jadi lihatlah dari isinya, lihatlah dari akhlak Rasul, itu udah cukup bagi saya daripada melihat orang-orang muslim yang belum tentu mengerjakan agama ini dengan baik gitu. Ya paling-paling kalau mau melihat manusia yang masih ada di dunia ini, ya lihatlah ulama, lihatlah orang-orang yang berilmu kayak gitu. Jangan baru kemarin, maksudnya gimana ya, bukan menyalahkan orang yang misalnya pakai hijab ya. Hijab kan wajib ya. Mau dia akhlaknya bagaimana, mau dia akhlaknya jelek, itu nggak ada urusannya sama hijabnya, karena hijab itu bagian dari kewajiban gitu. Ada orang yang bilang, ya udah hijabin aja dulu hatinya. Mereka bahkan nggak tahu kalau artinya hijab tuh menutup ya. Dan mereka berdoa, ya Allah tolong hijabin hati saya dulu, atau ya saya nggak mau berhijab, saya mau hijabin hati saya dulu. Apa mau hijabin hatinya ditutup? Apa mau hatinya dihijabin sama Allah, hatinya ditutup sehingga nggak bisa nerima hidayah? Jadi jangan sampai salah juga dalam berpendapat, jangan sampai salah juga dalam berprinsip gitu, bahwa kalau ya pakai hijab adalah kewajiban, bukan masalah baik atau buruknya kita kayak gitu. Jadi jangan pernah menilai seseorang tuh cuma dari hijabnya, dari pecinya, dari jenggotnya, dari celana sirwalnya, nggak dari situ. Islam tuh ya Islam, Islam tuh ya Al-Quran, Islam tuh ya Rasulullah, bukan orangnya, bukan muslimnya, tapi lihatlah agamanya kayak gitu. Untuk ajaran-ajaran Islam yang saya rasa gini, bagi saya ya, agama Islam tuh udah agama yang paling memudahkan kita gitu. Agama yang bahkan ada dalilnya gitu tentang kalau ya belum tahu, bahkan Allah nggak hisap gitu. Kalau nggak tahu, Allah tuh nggak hisap loh. Kalau kita nggak tahu ilmunya, Allah tuh nggak hisap segala sesuatu perbuatan kita. Tapi lebih lagi, udahlah dengan dalil itu jadi nggak mau nyari tahu, itu bukan lagi alasan kayak gitu. Itu bukan alasan yang tepat. Iyalah kan kalau kita nggak tahu, jadi Allah nggak hisap, jadi nggak mau nyari tahu. Itu lebih salah lagi gitu ya kan. Apalagi zaman sekarang segala sesuatu ilmu tuh udah bisa diakses dengan mudahnya gitu. Bukan lagi kesulitan untuk cari guru, untuk cari pelajaran. Karena itu balik lagi dari kemauan kita sendiri, dari niat kita sendiri untuk belajar. Kalau bagi saya ya, untuk ngejalanin Islam yang kafah kayak seutuhnya, dari awal saya masuk Islam sampai hari ini, saya belum nemuin hal-hal yang di Islam tuh dipaksa gitu. Nggak ada. Semua, misalnya kamu tuh wajib berhijab loh, itu bukan paksaan yang kayak udah sampai dihakimi atau kayak gimana, enggak. Allah perintahin wajib berhijab, dan itu perintahnya ke diri kita sendiri gitu. Perintahnya untuk diri kita sendiri, langsung ke diri kita sendiri. Jadi setiap apa yang kita lakuin ya itu bentuk kesadaran kita aja. Toh Allah tuh nggak butuh loh sholat kita, Allah tuh nggak butuh aurat kita itu bukan kebutuhan Allah, itu kebutuhan kita sebagai hambanya Allah. Jadi kalau menjalankan Islam dilihatnya dari aduh Islam tuh ribet deh, aduh Islam tuh sholat lah 5 waktu sehari sholat, hijab panas nggak enak, apalagi banyaklah keluhan lain, puasa aus lapar segala macam. Bagi saya ya, bukan Islam yang ribet, orangnya aja yang ribet. Karena yang butuh itu bukan Allah, yang butuh itu bukan Islam, yang butuh itu kita sebagai manusia. Yang mau dapetin surga itu ya kita. Jadi kalau orang yang nggak mau diribetin dengan agamanya sendiri, itu menurut saya ya aneh gitu. Menurut saya ya aneh. Kalau bukan hanya itu, semua hal-hal yang kita lakuin logis sih bagi saya ya. Di Islam tuh cukup logis perintah-perintahnya. Cukup logis banget menurut saya. Semua bisa dibuktiin dari ilmu dunia. Semua bisa dibuktiin zaman sekarang, kayak ada ilmuwan saintif dibuktikan dengan ilmuwan bahwa ternyata kalau misalnya makan pakai tangan itu ada enzim apalah segala macam kayak gitu. Itu kan bisa dibuktiin, berarti bukan Islam yang ribet, kitanya aja yang nggak mau belajar kayak gitu. Jadi untuk menjalani Islam secara kafah itu adalah kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Dan itu juga apalagi ya bagi saya untuk mualaf. Bagi saya untuk mualaf, dari awal saya memilih Islam, kalaupun ada banyak kewajiban atau banyak hal-hal yang saya harus jalanin, itu bagian dari pilihan saya. Jadi salah kalau misalnya orang bilang setelah masuk Islam, aduh berat. Salah kalau misalnya setelah masuk Islam orang tuh bilang
susah atau segala macam keribetan yang mereka rasain, buat saya yaitu konsekuensi. Kamu yang pilih, ya kamu jalanin apa yang sudah kamu pilih. Dan itu bagi saya gak ada kok tuntutan untuk langsung menjadi seperti apa dan apa. Semua bisa dijalankan melalui proses-proses tertentu. Semua dijalankan dengan langkah-langkah tertentu. Gak ada paksaan yang gimana banget. Saya nggak ngerasa ya di Islam tuh dipaksain harus ini harus itu, nggak ada. Jadi semua ya dijalankan dengan proses, dijalankan dengan nikmat, semuanya dengan ilmu yang pasti. Jangan sampai ngejalanin sesuatu tidak berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi salah satu juga nikmat yang saya dapetin setelah saya berislam adalah hari ini saya keluarga saya ngejalanin catering namanya Box Bewoks ya. Dan salah satu programnya Box Bewoks tuh sedekah Jumat. Yang kalau sampai sekarang saya kalau dipikir pakai akal manusia, nggak mungkin banget lah setiap Jumat ada aja orang yang mau sedekah untuk segitu banyak pesantren di Jabodetabek ya, sampai kejangkau di Bogor, sampai kejangkau di pelosok-pelosok Bekasi, yang kalau dipikir pakai akal manusia kok bisa aja ya rezekinya nyampe ke sana. Kita di Jakarta Selatan ini rezekinya pergi langsung nyampe ke Bekasi sana, pergi sampai ke Bogor sana. Dan di situ saya belajar bahwa banyak banget rezeki yang Allah titipin lewat Box Bewoks ini untuk orang-orang di luar sana gitu. Jadi ngejalanin catering ini bagi kita sekeluarga tuh sebuah keberkahan, nggak cuman buat orang lain tapi terlebih lagi buat kita sekeluarga gitu. Banyak banget keberkahan yang kita dapetin dari mereka. Kita nggak pernah tahu ya, dari masakan ibu saya, dari setiap makanan yang ibu saya masak jadi doa buat kita sekeluarga gitu. Jadi dan kita nggak pernah tahu doa-doa siapa yang diijabah di luar sana buat kita sekeluarga di sini gitu. Apalagi doa sebelum makan apa sih? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bayangin nggak, doa makan ngedoain yang masak, doa makan ngedoain yang dari padinya, dari si petaninya dan lain-lain. Doa makan itu ngecakup semua perjalanan rezeki makan itu sampai di mulut kita gitu. Jadi kita nggak pernah tahu dari Box Bewoks ini doa-doa anak-anak penghafal Quran mana, doa-doa anak yatim mana, doa-doa anak-anak mana yang Allah jabah untuk rezeki kita setiap hari, untuk segala keberkahan yang dirasain di keluarga kita setiap harinya gitu. Jadi salah satu nikmat yang Allah kasih adalah ya Box Bewoks ini gitu, dimana kita ngejalaninnya sama-sama, yang bikin kita pun berenam saling bisa menguatkan satu sama lain gitu. Pesan-pesannya untuk para muslim maupun mualaf di luar sana, bahwa agama yang kita jalanin sekarang ini tuh sudah segitu Masya Allahnya Allah turunkan kepada kita. Itu bagi saya adalah nikmat yang luar biasa yang Allah kasih ke kita. Apalagi yang sudah muslim dari lahir, itu tuh harusnya adalah nikmat yang tak terhingga yang Allah kasih buat kalian-kalian yang udah muslim dari lahir. Dan buat mu'alaf, salah satu yang saya juga sering bilang berulang-ulang, hidayah itu bentuk cinta Allah ke kita gitu. Jadi siapa yang nggak senang dicintai oleh Allah? Makanya kalau misalnya Allah udah kasih hidayah, ya nikmatilah hidayah itu, jaga. Dan sekali lagi itu adalah titipan. Hidayah itu titipan, bukan yang dikasih lalu ya udah lepas gitu aja, nggak. Apa sesuatu yang dititip pasti kita jaga kan? Sesuatu yang dititipin pasti kita mau rawat, jaga setiap harinya. Dan hidayah itu, iman itu ya perlu dirawat dan perlu dijaga setiap harinya. Ini salah satu yang buat saya bersyukur hari ini adalah yang pasti untuk Ustadz Nababan, untuk keluarga saya, untuk jadi banyak perjalanan-perjalanan saya menuju sampai hari ini adalah saya lewatin bersama pesantren mualaf, bersama bimbingan Ustadz Nababan di luar sana. Beliau yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran untuk saya. Salah satu pesan beliau yang beliau ingat, yang beliau kasih ke saya adalah
Waktu itu beliau cuma bilang kalau hari ini saya ngelakuin hari ini saya rawat, misalnya hari ini saya rawat kalian, hari ini kalian ada di pesantren saya, hari ini saya kasih makan kalian, hari ini saya sekolahkan kalian. Waktu itu Ustadz bilang gitu. Itu bukan saya meminta kalian berbuat baik lagi ke saya, tapi tebarkanlah kebaikan-kebaikan ini di luar sana. Bagiin kebaikan ini di luar sana buat orang-orang muslim lagi di luar sana, terlebih lagi mualaf-mualaf di luar sana yang butuh rangkulan dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.